Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Waalaikumsalam warahmatullahi kami dari wabarakatuh. Latsar CPNS, Kemendikti Gelombang 4, Angkatan 26, yang bergabung dalam kelompok 2, akan melakukan wawancara pada salah seorang apoteker yang sukses pada bidangnya. Beliau adalah Bapak Apoteker Ken Ronggo Putro, Sarjana Farmasi. Beliau biasa dipanggil Pak Onggo. Beliau merupakan apoteker dan owner apotik yang sudah memiliki 5 cabang di wilayah Mataram dan 1 cabang di Yogyakarta. Selamat sore, Pak Onggo. Selamat sore Bu Lina. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kepada kami. Di sini kami ingin mungkin mewawancari Bapak beberapa pertanyaan saja. Nggih, Ini kan Bapak apoteknya sudah memulai usaha apotek itu dari tahun 2005, nggih, Pak. Nah, betul untuk Bu. mengikuti perkembangan zaman, kira-kira pelatihan atau workshop apa saja yang sudah Bapak atau tim apotek lakukan untuk terus meningkatkan kompetensi Bapak atau tim karyawan di apotek? Terima kasih pertanyaannya Bu Lina. Jadi betul itu pertanyaan Bu Lina tuh sangat perlu sekali kemampuan SDM kita itu ditingkatkan. Dasarnya adalah kebutuhan, tujuan kita meningkatkan kompetensi SDM kita adalah agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan kita. Itu dulu. Nah, jadi kalau di kami, pelanggan kami itu umumnya orang yang beli obat dengan resep. Nah, jadi di situ kami fokus ke kemampuan staf kami dalam mengerjakan resep dari dokter-dokter di daerah kota Mataram. Seperti itu, Bu Lina. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya Iya. Mas Didi ingin memberikan pertanyaan. Saya ingin memberikan pertanyaan terkait ini, Bapak, terkait adaptif. Itu. Iya, Nah, Mas Didi, pertanyaannya monggo. adalah apa sajakah adaptasi dan inovasi yang Bapak lakukan di apotek dalam memanfaatkan teknologi digital, misalnya layanan online, konsultasi via chat, begitu, agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Itu dulu yang pertama. Baik, Mas Didi. Nah, untuk teknologi ini kami kembali juga ke pertanyaan yang pertama itu, gimana caranya dengan teknologi ini kami bisa lebih memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan serta lebih efisien. Dengan teknologi ini banyak sekali perbaikan-perbaikan yang kami lakukan. Database pelanggan, database obat, penjualan, stok, pengendalian stok, pengadaan yang lebih efisien, lebih efektif, sehingga kebutuhan dan harapan pelanggan lebih terpenuhi. Di situ dia Mas Didi. Terus kami perbaiki dengan menggunakan teknologi agar lebih efektif dan lebih efisien. Seperti itu Oke. saja Mas Didi. Baik, ada yang Baik. terus poin selanjutnya yaitu tentang loyalitas, Silahkan. Bapak. Loyal. Loyalitas Ya, pegawai atau loyalitas karyawan? loyalitas Bapak selama bekerja sebagai apoteker tentang mungkin tentang pelayanannya. Gitu. Nah, ini pertanyaannya bagaimana cara Bapak memastikan bahwa seluruh kegiatan di apotek senantiasa mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, Oh ya. peraturan kesehatan. Ya. Pertama jelas kita jabarkan dulu ya aturan-aturan yang atau harus ditaati, yang tidak boleh dilanggar. Itu kita sepakati dulu. Misalnya aturan satu, aturan dua, aturan tiga. Kita jabarkan biar tidak ada mispersepsi, semuanya paham. Kemudian baru kita buat pengawasannya bagaimana. Dan tetap akan kita pantau terus Mas Didi. Ya, Seperti makasih itu. Mas Didi. jawabannya Bapak. Siap Mas Didi. Mungkin Nggih. mungkin ada Oke, teman yang lain, ini silakan. Terima kasih. mungkin dari Mbak Misela ingin berikan pertanyaan. Terima kasih, Bu Lina. Nggih. Permisi Bapak, saya akan mau bertanya tentang berorientasi pelayanan. Mm-mm. Pertanyaannya, bagaimana Bapak memastikan bahwa layanan di apotek ini tetap ramah, informatif, dan membantu meskipun dalam situasi sangat sibuk? Begitu Iya, saja, Bapak. baik. Baik. Ibu Misel ya? Ibu Deborah atau Iya, Ibu Pak. Misel? Ibu Misel Ibu ya? Misel. Ibu Iya. Misel ya. Iya, pertama yang kami kelola dari staf kami itu adalah mindsetnya, Bu Misel. Mindsetnya itu betul-betul kita yang butuh pelanggan. Jadi, nah kalau kita udah ngerasa kita yang butuh pelanggan, kita yang bersyukur pelanggan datang ke kita, itu insya Allah lebih mudah kita untuk me- membimbingnya. Terutama saya sendiri juga harus terus menyetel mindset itu. Nah, terus kami juga terus melakukan pelatihan terhadap ya itu kembali kebutuhan dan harapan pelanggan. Apakah ada perubahan? Apakah ada peningkatan yang harus kami lakukan? Terus
kami lakukan perbaikan di hal-hal seperti itu, Bu Mister. Terutama mindsetnya karyawan ini harus pas dulu, itu Bu Mister. Baik. Oke, terima kasih Pak. Iya, Eh, Bu untuk Mister. pertanyaan selanjutnya tentang akuntabel, Mm-mm. pertanyaannya, pernahkah terdapat kesalahan pada resep yang Bapak terima di apotek, misalnya dari segi dosis maupun cara penggunaan? Jika pernah, bagaimana Bapak menanganinya? Terima kasih, Pak. Pernah Bu Michel. Nah, kebetulan kami itu apotek cukup banyak resep Bu Michel. Sehari itu kadang bisa 150 lembar sampai 200 lembar sehari. Nah, pernah suatu saat ya nggak perlu kita sebut orang yang salah, terjadi kesalahan. Ya, laporan ke saya, kami datangi rumah pelanggan itu. Ya, kami minta maaf, kami selesaikan. Ya, bersyukur tidak ada kejadian fatal pada beliau. Ya, kami tukar obatnya, kami minta maaf, kami ya haturkan bingkisan atau apa. Alhamdulillah tetap jadi langganan kami. Dan setelah itu kami perbaiki prosedur biar tidak terulang lagi. Seperti itu, Bu Misel. Terima kasih, Pak, atas Baik, Bu jawabannya. Mungkin Misel. dari teman-teman yang lain yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, mohon izin Pak, saya ingin Silakan. bertanya mengenai poin harmonis, di mana Mm-mm. pertanyaannya itu, bagaimana Bapak membangun lingkungan kerja yang harmonis dan saling menghargai di antara staf yang berbeda latar belakangnya? Mm-mm, mm-mm. Iya, jadi saling menghargai Bu ya. Pertama ya Bu ya. Bu Deborah ya Bu ya kalau nggak salah tadi ya. Benar Pak, Bu Ibu Deborah Pak. Deborah. Iya, kami ya sempat ada kelas-kelas awal-awal dari karyawan-karyawan, tapi alhamdulillah sekarang dengan lebih menghargai mereka, mereka saling lebih menghargai, lebih menghargai, lebih toleransi, semua bisa membaik Bu Deborah. Gitu saja sih Bu Deborah. Baik Pak, terima kasih Mm. Pak. Mungkin Oke, bisa Bu Deborah. dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Oke, Selanjutnya Bu ada Efri, pertanyaan nih Pak dari saya Pak tentang Bu Efri ya. kolaboratif. Ya, Kolaboratif. kira-kira Pak, pernah nggak sih Bapak melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak yang nantinya dapat meningkatkan keberadaan apotek? Terus Bapak juga menyediakan obat-obat yang dibutuhkan untuk pasien. Kemudian, kira-kira gimana kolaborasi yang dilakukan Pak? Iya, itu betul sekali Bu Efri, kami betul lakukan itu. Supplier kami, terus kami tambah supplier-supplier yang berkualitas. Mungkin sekarang udah 50 supplier. Agar betul-betul kebutuhan-kebutuhan pelanggan itu bisa selalu kami penuhi dengan cepat dan selalu tersedia. Seperti itu Bu Efri. Jadi kami kolaborasi dengan supplier, dengan dokter. Kalau dokter ada permintaan obat baru, kami siapkan. Seperti itu Bu Efri. Ya, itu saja Bu Efri. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke. Oke, itu eh, jadinya tadi pertanyaan yang sudah kami eh, berikan wawancara kepada Bapak itu merupakan Oke. salah satu nilai-nilai berakhlak dalam ASN. Jadinya tadi penjelasan Bapak benar-benar sangat menunjukkan bagaimana nilai berakhlak yang seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kolaborasi dan lain-lain tadi menjadi kunci ya Pak dalam mengelola Ya, apotek, Lina. ya terutama Betul, dalam Lina. menjaga kepercayaan pasien melalui Betul, obat-obatan yang terjamin kualitasnya. betul, Semoga Lina. apotek Bapak, apotek Catur Warga terus menjadi Makasih. saluran yang bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Terima kasih Baik, Bu banyak Lina. sekali lagi Makasih, Pak Bu Onggo Lina. atas waktunya. Saya ucapkan Oke. terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum Sore, warahmatullahi makasih Mas Dedi, Ibu wabarakatuh. Deborah, Terima Ibu kasih Michelle. Pak.